Oke, kita mulai aja nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah sehat. Dan pesan Bu Kurnia selalu jaga kesehatan ya. Pakai masker kemana-mana, jangan lupa 5M-nya, cuci tangan, karena kesehatan itu yang bisa menjaga kalian sendiri. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jangan sering kumpul sama teman-temannya. Ya, itu diperhatikan biar kalian tetap sehat, tetap bisa mengikuti pembelajaran setiap harinya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Terus semua pembelajaran pada hari ini semoga nanti bisa bermanfaat untuk kamu di dunia dan di akhirat. Nanti Bu Kurnia mimpin doa di grup WA ya. Mungkin teman-teman kamu ada yang masih di WA karena mungkin jaringannya sulit atau mungkin dia nggak punya paketan. Nanti Bu Kurnia mimpin doanya di WA group, sedangkan ketua kelasnya nanti memimpin doa di Rumit. Ya. Ketua kelasnya Ridon dan doa ya teman-teman. Yang lain persiapan doa, doa yang baik. Bisa dimulai, Rizal. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada banyak kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya Bu Kurnia akan mengabsen dulu hari ini yang tidak bisa hadir. Semoga masih banyak yang hadir, nggak sakit maksudnya. Ntar cari pulpen dulu. Ya, Amanda hadir? Amanda? Hadir, Bu. Oke. Anissa? Hadir, Bu. Anissa hadir. Bu Fon? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Bu Fon kok suaranya wedok iki jadi wedok iki? Bu Fon? Hadir, Bu. Oke. Cahya. Hadir, Bu. Oh iya, Cahya hadir. Devrika mana ya? Devrika mungkin masih ada kegiatan katanya. Oh ya, nanti biar nyusul Devrika. Dwi Santoso. Hadir, Bu. Dwi, oh ya, di bawah Dwi, kamu nggak kelihatan. Vidi. Hadir, Bu. Hadir. Jenny, mana Jenny? Saya tak lihat. Hadir, Bu. Oh iya, di atas Jenny. Oke. Karisma Putri. Hadir, Bu. Oke. Marta mana? Hadir, Bu. Oh ya. Muhammad Reza Saputra. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Yoga Ramadan. Hadir, Bu. Suaramu kok cuilik menggah? Rafika. Hadir, Bu. BTS apa cahwi? Rafika mana Rafika? Oh Rafika ya ada. Raof? Hadir, Bu. Hadir. Rizal Ridon. Hadir, Bu.
Safira. Hadir, Bu. Oh ya, Safira. Syafirna. Hadir, Bu. Tengku Rihan. Tengku Rihan masih Sakit ya? iya. Oh, dari kemarin masih sakit, belum sembuh ya ini ya, Rehan ya. Iya, Bu. Kita doakan semoga Rehan cepat sembuh ya, biar bisa gabung lagi sama kita. Amin. Wulan Larasati. Wulan. Hadir. Oke. Yulia Yanti. Hadir, Bu. Ya. Oke. Alhamdulillah yang hadir hari ini cukup banyak juga. Yang ada yang sakit, ada yang masih belum bisa masuk meet, ada yang nunggu di WA juga. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, masih ingat nggak materi kemarin itu apa? Search engine. Oh ya, search engine. Oke, apa itu search engine? Macam-macam Mesin pencari. mesin pencari. Oke, jadi kalian kalau mau mencari informasi memakai mesin pencari atau search engine. Yang kamu ketahui search engine itu apa saja? Oh, coba. Yahoo. Google, Yahoo, terus Chrome. Opera ini. Lagi, Alta Vista, Bing, banyak sekali ya. Tapi kalian biasanya memakai apa yang biasa kalian? Google. Pasti. Karena sangat familiar ya. Google itu sangat familiar sekali buat kita. Nah, untuk pembelajaran hari ini itu masih ada kaitannya dengan search engine. Ya, karena hari ini pun kalian meeting sama Nia itu memakai search engine apa? Pakai Google kan? Nah, Google otomatis masih ada. Itu hubungannya dengan pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran hari ini kita memakai komunikasi sinkron asinkron, itu memakai salah satu search engine, yaitu pakai Google. Karena biasanya kita juga semuanya pakai Google. Tugas-tugas dari Bu Kurnia itu dikirim juga memakai Google Classroom, ya, Google Form untuk absensi. Jadi semua hampir kita setiap pembelajaran setiap hari itu kita menggunakan banyak sekali yang menggunakan aplikasi search engine-nya Google. Oke. Sekarang masuk ke materi komunikasi sinkron dan asinkron. Sebelum masuk ke materi, ada yang tahu apa itu komunikasi? Komunikasi adalah saling bertukar Saling bertukar informasi. Ada lagi apa? Menurut kamu selama ini kan kamu biasanya saya mendapatkan informasi. Nah, sering sekali kata-kata informasi ini sering sekali kamu ucapkan. Nah, informasi sendiri itu sebenarnya artinya apa? Kan gitu, kamu kadang hanya informasi, tapi informasi sendiri itu mengandung arti. Nah, yang menurut kamu arti informasi yang kamu tangkap selama ini macam-macam. Jadi kalian itu menangkapnya arti informasi itu berbeda-beda. Ayo, Po. Kalau Bu Fon apa, Bu? Komunikasi yaitu informasi yang disampaikan antara satu orang dengan orang lain. Orang lain. Ya, jadi bisa seperti itu. Mungkin ada lagi. Interaksi antara satu orang dengan orang lain. Ya, satu orang atau lebih. Jadi informasi itu seperti itu, penyampaian informasi ke orang lain, baik dari satu orang atau banyak orang, itu namanya informasi, penyampaian informasi. Ya, jadi informasi itu ada timbal baliknya.
Jadi kamu informan, ya, yang memberi informasi dan yang diberi informasi itu ada korelasinya. Komunikasi. Oke, tadi sudah Komunikasi. Ya, sudah mengutarakan apa itu komunikasi dari sudut pandang kalian masing-masing yang berbeda-beda. Komunikasi itu sebenarnya seperti itu, yaitu pertukaran informasi dari satu orang ke orang lain. Ya, terus ada korelasi, ada imbal baliknya. Jadi ketika kamu komunikasi, terus teman kamu menjawab, itu namanya terjadi komunikasi. Ya, kalau seandainya yang kamu ajak, walaupun 2 orang atau lebih, tapi kalau seandainya yang kamu ajak itu tidak memberikan respon, itu namanya bukan komunikasi. Contohnya kamu ngomong dengan teman kamu, sedangkan teman kamu itu sedang melamun, nggak mendengarkan apa yang kamu omongkan, walaupun 2 orang, itu tidak akan terjadi komunikasi. Ya, setelah kamu tanya, apa cuma sing mbok omong nih lah, otomatis kan informasinya nggak nyampe ke temannya. Oke, sekarang komunikasi itu sangat penting sekali buat kalian. Ya, komunikasi sinkron dan asinkron. Ya, mungkin kalian baru mendengarkan istilah sinkron asinkron itu apa. Padahal setiap hari kalian sudah menggunakan komunikasi sinkron dan asinkron itu. Hampir setiap hari, dan kalian itu kalau tidak memegang atau berkomunikasi itu rasanya hampa, ya, nggak punya paketan dan lain sebagainya itu. Jadi komunikasi sinkron itu adalah komunikasi yang langsung, seperti kalian sekarang ini. Ini langsung berkomunikasi dengan Bu Kurnia, tatap muka. Kalau ditanya, kamu sudah makan, Devrika? Sudah, Bu, umpamanya gitu. Itu berarti otomatis ada komunikasi langsung. Ada komunikasi asinkron, ya. Itu adalah komunikasi yang tidak langsung. Jadi butuh waktu untuk menyampaikan informasi tersebut. Butuh waktu informasi tersebut sampai ke tujuan. Umpamanya kamu kirim WA. WA itu belum dibaca sama teman kamu, masih nanti balasnya. Otomatis itu adalah komunikasi asinkron. Nah, setiap hari kamu selalu melakukan komunikasi tersebut. Sekarang menengah itu Cah, ngantuk ya? Masih ngantuk? Sudah sarapan apa belum? Sudah. Ya, kalau sudah sarapan ya semangat. Oke, sekarang sebelum ke pembelajaran selanjutnya, biar semangat, kita biasanya apa? Tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, sekarang tepuk semangat ya. Yang semangat pokoknya. Baik, Bu. Ya, biar melek. Yang masih ngantuk-ngantuk, yang belum sarapan, lemes dan lain sebagainya, biar semangat lagi. Oke, kasih apa-apa sama Bu Kurnia ya. Tepuk semangat. Oke, biar semangat lagi. Lo Devrika maling guyu toh, mang menong, berarti sudah semangat. Besok kalau kita ketemunya tidak daring, luring, kok semangatnya harus lebih heboh lagi, ya. Minggu depan insya Allah kalau kita pas waktunya praktek, kita ketemunya di lab, otomatis kita bisa ketemu langsung. Kalau gini nih kan kurang enak. Kalau kamu nakal, Bu Kurnia dari sini pengen jewer kan ora iso. Padahal pengen sekali dari sini. Enggak tekne dijewer, ora gatekne didulit dan lain sebagainya. Kalau di sini nggak bisa, ya. Kurang marem rasanya kalau kamu pengen nggak sekolah langsung? Pengen banget. Ya, Bu Kurnia juga pengen banget kok. Biasanya kan kalau kamu nakal dihukum sama Bu Kurnia. Suruh apa kan gitu. Kalau gini nggak bisa ngasih hukuman, ya toh? Nah, oke, sekarang kita masuk ke materi.
Ya, Bu Kurnia tak presentasi ya. Bu Kurnia presentasi, kalian perhatikan. Dan untuk materi-materi hari ini sudah Bu Kurnia kirim di WA Group, juga Bu Kurnia kirim di Google Classroom, juga Bu Kurnia sudah kirim. Nanti yang tidak bisa download bisa baca di WA. Biasanya kan kalau kalian nggak punya paketan, ada yang nggak punya paketan kan nggak bisa buka Google Classroom. Ya, itu Bu Kurnia sudah kirimkan di WA Group. Silahkan nanti dibuka materinya. Oke, sekarang masuk ke materi, adalah materi komunikasi sinkron dan asinkron. Kurnia bukakan dulu ya. Share screen dulu, Kurnia. Sudah kelihatan ya? Kelihatan sudah. Sudah kelihatan ya? Oke. Oke, sekarang kita belajar komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan, melakukan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Indikatornya adalah menjelaskan jenis komunikasi daring, menentukan komponen pendukung komunikasi daring, menelaah keunggulan dan kelemahan komunikasi daring, menjelaskan tata krama komunikasi daring. Ya, jadi pada kompetensi ini kalian Bu Kurnia mengajar kalian dengan tujuan agar kalian bisa menjelaskan komunikasi daring, menentukan komponen pendukung komunikasi daring, bisa menelaah keunggulan dan kelemahan komunikasi daring, dan menjelaskan tata krama dalam berkomunikasi daring. Nah, sini ada gambar. Amatilah gambar di atas. Berikan pendapat kalian tentang pengertian komunikasi. Keluar ya? Hilang, Bu. Screen-nya. Iya. Sebentar. Saya coba lagi. Ke situ tadi. Udah ya, kelihatan ya? Sudah. Kelihatan Iya, Bu. ya. Nah, sekarang amatilah gambar di atas. Berikan pendapat kalian tentang pengertian komunikasi daring, macam-macam komunikasi dalam jaringan, dan contoh komunikasi dalam jaringan. Ya, sekarang pengertian komunikasi. Ya, tadi kan kalian sudah Bu Kurnia tanya apa komunikasi itu. Nah, kalian juga sudah berpendapat. Oh, komunikasi itu seperti ini, Bu. Nah, sekarang pengertian komunikasi itu apa? Ya, komunikasi itu adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain. Ya, tadi penyampaian informasi ke orang lain, nah itu sama dengan ini. Dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Jadi komunikasi itu seperti itu. Nah, pengertian komunikasi daring. Daring itu apa toh? Daring itu Dalam jaringan. dalam jaringan berarti komunikasi yang dilakukan dalam jaringan. Nah, apa itu komunikasi daring? Kalau menurut kalian?
komunikasi yang dilakukan lewat jaringan. Ya, jadi otomatis komunikasi itu harus terhubung dengan jaringan, dengan internet. Ya, kalau kamu nggak punya paketan, kamu nggak akan bisa berkomunikasi daring. Ya, karena komunikasi daring itu adalah komunikasi yang dilakukan lewat jaringan internet. Ya, komunikasi daring adalah proses pengiriman serta penerimaan pesan antara dua orang atau lebih dengan menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet. Jadi yang pasti itu harus terhubung dengan internet dulu, baru kalian bisa berkomunikasi. Nah, macam-macam komunikasi dalam jaringan. Nah, komunikasi dalam jaringan itu ada dua macam, tadi Bu Kurnia sudah jelaskan, yaitu sinkron dan asinkron. Coba sekarang apa saja contoh komunikasi dalam jaringan itu yang kamu ketahui? WhatsApp, WA, Facebook. Pokoknya pinter lek kon media sosial ngene iki pinter lek kon tambah-tambahan ngono kayak langsung menang. Lain dan sebagainya pokoknya lengkap punyamu itu sekarang ini selebritis pokoknya. Medsosmu itu lebih banyak dari medsosnya Bu Kurnia. Bu Kurnia paling punyanya cuma WA, Facebook, itu pun juga jarang-jarang dilihat. Ya, kalau kamu wes pokoknya lek ora nonton medsos itu sudah dunia rasanya. Oke, sekarang manfaat komunikasi daring dalam jaringan, yaitu sebagai alat komunikasi, wis pasti. Ya, manfaat komunikasi daring itu digunakan untuk komunikasi. Kamu mau komunikasi sama temanmu, sama orang tuamu, bapak ibu guru, dan lain sebagainya, kamu menggunakan komunikasi daring ini. Menyederhanakan siswa dan guru dalam berkomunikasi. Nah, sekarang seperti ini menyederhanakan siswa dan guru dalam berkomunikasi daring ini. Ya, coba saiki lek ora nek komunikasi daring, terus ada corona. Terus Bu Kurnia suruh ke rumah satu-satu gitu. Ya semaput nggone Amanda, mari ngono ning nggone juga, sesuk ning nggone Karisma. Ya. Jadi dengan adanya komunikasi daring ini menyederhanakan ya komunikasi antara guru dan siswa. Jadi Bu Kurnia nggak perlu repot-repot datang ke rumahmu, kamu juga nggak perlu repot-repot ke sekolah. Cukup Bu Kurnia di rumah, kamu juga di rumah masing-masing. Kita bisa belajar bersama. Tetap pembelajaran bisa berjalan. Yang ketiga, media hiburan interaktif. Wes, nggak usah dijelaskan, kalian sudah tahu semua. Bahwa dalam berkomunikasi daring ini banyak sekali media hiburan interaktif. Kamu mau cari apa saja ada di situ. Tapi pesan Bu Kurnia carinya yang baik-baik. Ya, situsnya yang baik-baik. Cari browsing mata pelajaran rasa tekan dindi ya toh. Lah biasane kamu itu lek ra ngegame ya dadi paketane iki muntek ngono kuwi. Nah, engko lek wae sudah sekarang waktunya browsing. Enggak punya paketan, Bu, paketannya tinggal chat. Ya, yang unlimited ya, yang utama sudah habis dipakai ngegame. Ya. Banyak sekali film, hiburan banyak sekali di situ. Tinggal kamu pilih. Ya, film Korea biasanya senenganmu. Ya. Yang keempat, sarana e-learning. Sarana e-learning ini adalah untuk pembelajaran. Nah, jadi komunikasi daring ini bisa digunakan untuk pembelajaran. Sekarang banyak sekali belajar lewat e-learning. Ada yang sekarang sudah marak, itu ada ruang guru. Ya, jadi bisa belajar lewat internet. Kamu nggak usah susah-susah cari guru les, udah lewat e-learning aja kamu bisa belajar. Sarana e-banking sama juga. Kalau sarana e-banking digunakan untuk apa? Transfer. Kamu belum punya e-banking ya? Belum. Nah, e-banking itu gini, digunakan untuk transfer. Pokoknya apa itu yang berhubungan dengan bank. Ya, ada aktivitas perbankan itu bisa digunakan
kamu punya aplikasi e-banking di HP kamu, itu kalau kamu mau transfer uang nggak perlu ke ATM lagi. Ya, seperti itu. Mau transaksi apapun itu bisa dilewatkan lewat e-banking. Jalan ke informasi yang berada di area yang jauh. Ya, jadi maksudnya itu komunikasi itu adalah jalan informasi yang berada di area jauh. Jadi kamu tidak perlu datang ke tempat yang jauh itu untuk mendapatkan informasi. Umpamanya kamu mau liburan ke Malang, umpamanya gitu, atau liburan ke Bali. Kamu nggak perlu datang ke Malang dulu atau ke Bali dulu, survei tempat. Ya, nggak perlu seperti itu. Sekarang sudah ada komunikasi daring. Jadi kalian bisa survei dari rumah. Oh, tempat yang bagus di Malang itu ini. Oh, tempat bagus yang di Bali itu ini. Oh, bisa tujuan kita ke sana. Oh, biayanya kalau ke sana itu seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi area yang jauh pun kita bisa mendapatkan informasi. Fungsi komunikasi daring yaitu informasi, ya. Jadi komunikasi daring ini berfungsi untuk mendapatkan informasi. Kendali, ya, mengendalikan. Ya, seperti ini ketika komunikasi daring pengendalinya adalah gurunya, atau suatu rapat pengendalinya adalah pemimpin rapatnya. Ya, motivasi. Nah, memotivasi. Jadi kalian harus seperti ini, karyawan atasan kepada karyawannya dan lain sebagainya itu bisa dimotivasi lewat komunikasi daring. Efisiensi waktu. Nah, komunikasi daring ini efisiensi waktu maksudnya seperti apa? Lebih cepat sampai. Oh, iya benar. Muhammad Reza berarti orang ngantuk, ya toh? Berarti efisiensi waktu itu komunikasinya cepat nyampe. Ya. Jadi nggak perlu besok-besok. Kalau dulu harus kirim surat dulu. Mau ngomong apa itu pakai surat dulu, ya. Belum nanti suratnya 1 minggu baru nyampe. Belum nanti kalau alamatnya salah. Ya, kalau seperti ini kan efisien sekali. Efisien biaya. Ayo, efisien biaya. Ya, hemat biaya. Karena apa? Hanya tersambung dengan jaringan internet saja. Coba kalau kamu mau ngasih tahu teman kamu yang rumahnya di Surabaya, kalau nggak ada komunikasi daring, kamu harus ke Surabaya dulu. Biayanya sudah berapa? Ya toh, pulang perginya. Otomatis dengan adanya komunikasi daring, kamu hanya beli paketan saja. Piro paketan kan nggak terlalu mahal, ya. Dibanding kalau kamu harus pergi ke Surabaya. Dikerjakan di mana saja. Ya, jadi komunikasi daring itu bisa dikerjakan di mana saja. Kamu sekarang di mana itu bisa berkomunikasi. Jadi ora enek alasan ke Bu Kurnia lek ora iso mengikuti ulangan atau itu. Bu Kurnia, saya hari ini nggak bisa ikut ulangan karena saya mengantar saudara saya yang sakit. Dan terus nek ning rumah sakit ora iso online. Kan ora alasan, alasanmu itu nggak masuk akal kecuali kalau kamu harus ke sekolah. Kalau ke sekolah benar kamu, Bu Kurnia, hari ini saya nggak bisa masuk ke sekolah karena saya harus mengantar saudara yang saya yang sakit atau orang tua saya yang sakit. Otomatis kamu nggak bisa masuk ke sekolah. Tapi informasi komunikasi daring ini ya nggak ada alasan seperti itu. Bu, saya nggak bisa mengikuti pembelajarannya Bu Kurnia karena ada mantenan. Dalek pas karo laden ngono kaya ora iso to, karo nyekel HP dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya alasan-alasanmu itu nggak masuk akal. Tapi ya wes lah, ya toh, anjen kamu memang kakean alasan. Ya, oke. Sekarang komunikasi daring sinkron dan komunikasi daring asinkron. Nah, nih cantik ya. Kayak Mulan mangsaku rupane. Ya. Iya tak? Mirip Mulan. Ya. Komunikasi daring sinkron. Sinkron itu langsung. Dan komunikasi daring asinkron. Kamu ingat-ingat, kalau A itu tidak. Kalau sinkron berarti langsung, kalau asinkron berarti tidak langsung. Ya, paham ya? Jadi biar kamu gampang mengingat-ingat
enak ulangan sinkron masuk, asinkron berarti aku tidak. Oh berarti ya sinkron ki masuk, asinkron berarti tidak masuk. Tidak langsung dan tidak langsung. Oke. Komunikasi daring sinkron, komunikasi yang dilakukan menggunakan komputer atau smartphone yang terkoneksi dengan internet di mana waktunya nyata. Dengan kata lain, kedua belah pihak dalam keadaan online. Ya. Kalau menurut kamu, WA itu sinkron apa asinkron? Asinkron. Hah? Asinkron. Asinkron. Terus ada lagi? WA itu sinkron apa asinkron kalau menurut kamu? Sinkron. Nah, coba yuk. Pengertian sinkron itu adalah kedua belah pihak dalam keadaan online. Kamu ketika WA-an online nggak temanmu yang jawab itu? Otomatis WA itu bisa sinkron, bisa Asinkron. Nah, ketika kamu WA temanmu langsung dijawab, itu terjadi sinkron karena dia online juga. Online-nya di kamu. Ya, asinkron ketika kamu WA teman kamu nggak dijawab, kamu masih online dengan teman yang lain. Ya, jawabnya nanti. Atau dia nggak buka WA, jawabnya nanti. Ya, jadi sinkron dan asinkron itu belum tentu itu teks atau video, belum tentu. Ya, sedangkan komunikasi daring asinkron komunikasi yang juga menggunakan komputer atau smartphone, namun dalam waktu yang tidak serempak atau dilakukan secara tunda. Kalau kamu kirim email, itu kan email itu sampai ke sana, ya, bacanya nanti, dan seperti itu. Tidak langsung. Nah, bedanya sinkron dan asinkron itu seperti itu. Oke, kan kelebihan kekurangan komunikasi daring sinkron dan komunikasi daring asinkron. Mbak, komunikasi daring sinkron kelebihannya apa? Ayo Karisma, kelebihannya apa? Ini baca Karisma biar nggak ngantuk. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya, kelebihan komunikasi daring sinkron apa, Karisma? Terputus ya? Yoga, coba yoga, bisa nggak yoga? Jaringannya. Kelebihan bisa, Bu? Ya, Mbak, kamu baca. Kelebihan komunikasi daring sinkron yaitu kecepatan transmisi atau pengiriman informasi lebih cepat. Kekurangannya? Memiliki kemungkinan terjadi error atau masalah untuk penerimaan paket data secara serempak. Ya, itu adalah kelebihan dan kekurangan dari komunikasi daring sinkron. Komunikasi daring asinkron. Ya, kelebihan kekurangannya apa? Yulia. Untuk kelebihannya, pengirim dan penerima tidak berpengaruh sehingga kemungkinan terjadi masalah lebih kecil. Kekurangannya? Kecepatan transmisi atau pengiriman masih rendah. Oh ya, nah, jadi itu adalah kelebihan dan kekurangan komunikasi sinkron dan asinkron. Ya, kalau sinkron itu kelebihannya transmisinya cepat, ya, karena pengiriman informasinya juga cepat. Tapi kekurangannya dia akan sering terjadi error, masalah, karena ya itu tadi secara sempak, otomatis data itu jalannya terlalu cepat, ya. Mungkin juga bisa terjadi tubrukan juga. Ya mungkin seperti contohnya ketika kamu video call, itu kan kadang putus-putus, suaranya nyambung enggak, seperti itu. Kelemahannya kalau komunikasi sinkron seperti itu. Kalau asinkron, karena dia itu jalannya sendiri, itu kelebihannya sedikit sekali terjadi masalah, ya karena dia jalannya sendiri, dia nggak perlu harus
jalan cepat, ya. Terus kecepatan transmisi pengirimannya juga rendah, ya. Kurangannya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bentuk komunikasi daring sinkron. Nah, yang A itu text chat, yang B adalah video audio chat. Sekarang kamu cari yang text chat itu yang huruf mana? Ini text bukan. Yang A. C. Yang A, C. A, B sama D. Coba diklik A kemana? Ya, lagi mana? Yang C, coba. Satu lagi yang mana? Yang D. Yang D. Nah, ya. Nanti komunikasi sinkron itu ada text chat dan video audio. Ya, jadi di sini komunikasi sinkron tidak hanya video saja. Jadi chat itu ketika online itu termasuk sinkron. Ya, jadi jangan salah persepsi. Ya, persepsi kamu kalau sinkron itu pasti tatap muka, video dan lain sebagainya. Enggak harus seperti itu. Ya, yang audio, video audio mana? Ini B, ini video. Oke, satu lagi. Dan F. Oke, pintar. Berarti besok kalau ditanya WA itu sinkron apa asinkron? Sinkron. Bisa sinkron, bisa sinkron dan bisa asinkron. Tergantung dia online apa tidak. Karena komunikasi daring asinkron itu contohnya adalah email. Ya. Apa itu email? Kamu punya email enggak? Punya, Bu. Punya. Kamu apa? Sarana dalam mengirim surat. Dalam bahasa Indonesia surat ya. Ya. Kalau kamu emailnya digunakan untuk daftar medsos, ya saja. Facebook. Ya, email adalah singkatan dari electronic mail atau dalam bahasa Indonesia disebut surat elektronik. Merupakan sarana dalam mengirim surat yang dilakukan melalui media internet. Ya, jadi kalian itu kalau punya email itu gunanya untuk surat menyurat. Orang tinggal daftar Facebook, tinggal daftar macam-macam lah. Pokoknya kamu itu itu sudah punya email, sudah Bu. Ya wes sekarang kirim email ke Bu Kurnia. Lupa passwordnya Bu. Nah, karena apa? Ya hanya kamu gunakan untuk daftar saja. Daftar Facebook harus pakai email, kamu buat email, habis itu sudah. Padahal gunanya sangat banyak sekali. Ya. Yang B adalah blog. Blog merupakan media atau sarana yang bisa digunakan oleh siapa saja untuk membagikan sebuah tulisan, cerita, pengalaman dalam bentuk teks serta bisa disisipkan foto, audio, dan video. Ya, jadi komunikasi daring asinkron itu salah satunya adalah blog. Jadi informasi yang bisa kamu dapatkan kapan saja, bukanya kapan saja. Ya, kalau kamu buka blog itu berarti kamu sedang melakukan komunikasi asinkron. Yang ketiga adalah vlog. Vlog merupakan gabungan dari kata video dan blog atau dikenal dengan nama lain feed blogging. Vlog merupakan suatu kegiatan dalam bentuk blogging dengan menggunakan video untuk sebagai konten utama. Ya, jadi kalau vlog ini sudah enggak asing lagi. Biasa kamu ngevlog sendiri di rumah. Nanti kamu punya apa gitu, unboxing. Kamu punya produk apa, terus nanti gaya video di rumah. Caranya gini,
tutorial ini ya. Jadi besok buat tutorial yang lebih dahsyat ya di vlog. Contohnya berdandan memakai arang. Wah, coba kamu gunakan gimana caranya biar cantik. Nah, itu di vlog nanti akan terkenal. Oke, sekarang masuk ke tata krama atau etika dalam komunikasi daring. Nah, jadi komunikasi daring itu ada etikanya, orang ngawur. Ya, jadi etikanya itu banyak sekali dan etika-etika itu kadang tidak kamu gunakan, ngawur. Ya, jadi bagaimanapun juga apa yang kamu ketik itu adalah gambaran dari diri kamu. Kalau kamu mengetiknya itu bahasanya sopan, ya itulah kamu. Kalau bahasamu ngawur, ya itulah kamu. Jadi jangan dikira terus ketikan tangan itu tidak bisa menggambarkan sifat seseorang. Ya, jadi kalau Bu Kurnia dari ketikan aja Bu Kurnia bisa melihat, oh anak ini seperti ini, oh anak ini seperti ini. Jadi itu karakter. Jangan dikira ketikan kamu itu nggak bisa memperlihatkan karakter kamu. Ya, jadi digunakan etika itu seperti itu. Jadi kalau kamu biar menjadi anak yang baik, etika penulisan pun ya juga seperti itu. Penulisan itu kan sebenarnya sama dengan bicara, kita bicara. Cuma bedanya dalam bentuk tulisan saja. Nah, sekarang yang pertama gunakan bahasa yang baik dan sopan. Sudahkah kalian menggunakan bahasa yang baik dan sopan dalam berkomunikasi dalam jaringan? Anak-anakku tersayang. Ya, insya Allah. Nanti setelah kalian tahu tata krama etika, nanti dirubah ya. Jadi bahasanya harus lebih bagus lagi. Ya, itu karena itu pembiasaan. Ya, bahasanya harus bagus, harus sopan. Ya, jangan suka marah-marah di grup. Ya, kalau marah-marah nanti terus kebun binatangnya keluar semua, ya toh? Nah, itu kan nggak sopan sekali. Biasanya kan anak-anak sekarang seperti itu. Wes mesakne pokoknya kalau sudah marah kebun binatangnya keluar semua, terus yang main chatting itu berarti binatang semua. Begitu. Ya, jadi jangan seperti itu ya. Nanti itu adalah kata-kata yang tidak sopan, tidak usah digunakan dalam bahasa dalam berkomunikasi daring. Terus tidak menulis seluruh kalimat dengan huruf kapital. Diperhatikan, ojo tulisannya gede kabeh. Saya itu pakai laptop toh buka wis kadung caps lock. Biasanya kan gitu. Nah, sing guyu ngono kuwi biasanya ya wis ngono kuwi. Padahal itu sangat fatal itu. Jadi kalau dalam penulisan huruf kapital itu kalau di komunikasi daring itu seperti orang marah. Ya, jadi hati-hati jangan sampai menulis huruf besar terus ning gurune. Ya, atau ke orang yang lebih tua dan lain sebagainya. Mungkin kalau dengan teman kamu mau podo-podo ora ngerti nih ya koncone. Jadi ketika kamu ngetiknya besar, kancamu ya besar yang jawab ya toh. Dan lain sebagainya padahal itu etikanya itu tidak boleh. Ya, tidak menggunakan jenis huruf atau font yang beragam. Jadi hurufnya yang standar saja biar mudah dibaca maksudnya. Ya kalau Bu Kurnia terus mbok kayak huruf yang aneh-aneh ngono kuwi kan ya kangelan bacanya. Ya hurufnya standar saja. Kejelasan penulisan subjek, gunakanlah subjek yang dapat langsung dimengerti oleh penerima email Anda. Ini untuk email. Ya, tata krama pengiriman email. Jadi subjeknya itu harus jelas judul. Karena ketika kita mengirim email yang kelihatan itu judulnya. Ya, jadi ketika emailnya terkirim, oh ini email ini toh. Jadi dari judul itu sudah bisa dilihat itu emailnya apa. Perhatikan penerimaan CC dan perhatikan juga penerimaan BCC email Anda. Jadi ketika kamu mengirim surat pakai CC, itu tembusan CC itu. Siapa yang ingin kamu kirimi lagi? Nah, seperti itu. Nah, jadi dianjurkan untuk mengirim CC ataupun BCC berdasarkan hak membaca email tersebut. Jadi kalau seandainya kalian tidak perlu CC atau BCC juga nggak usah dikasih CC dan BCC. Hanya dikirimkan satu orang. Kalau kalian
mau mengirimkan setelah kamu kirim ke satu orang, terus kamu mau kirim lagi tembusannya itu pakai CC. Oke. Segera menanggapi pesan yang diterima itu etika. Ya, jadi ketika kalian memberikan pesan itu harus segera dijawab. Jadi umpamanya seandainya kamu kirim pesan ke teman kamu, terus nggak dijawab, rasanya gimana? Orang dijawab, iya toh, dibatin mesti kok mau centang dua, orang dibales-bales, mesti diwaca barang dan lain sebagainya, mesti gremeng-gremeng. Nah, kamu pun juga seperti itu. Ketika teman kamu kirim pesan, ya kamu harus segera dibaca atau dibalas, seperti itu. Mungkin kalau seandainya kamu nggak ada waktu, sebentar ya nanti jawabnya dijawab, sebentar ya nanti balasnya nanti aku masih repot ini. Nah, jadi ada balasannya. Soalnya kadang ditunggu, apalagi kalau itu penting. Tidak meneruskan pesan yang tidak penting. Wah, iki senengane lek berita ora guna terus disebar-sebar ning tekan di hoak ya. Ya, yang hoax itu. Ya, jadi kamu harus bisa memilih, oh ini pesan ini benar, pesan ini enggak benar. Itu harus bisa memilih. Jangan terus diteruskan wis ora bener mbok terus nih pisan. Ya, jadi harus dilihat tata kramanya. Jangan meneruskan pesan yang tidak penting dan tidak benar. Kamu harus tahu dulu kebenarannya, baru kamu bisa share. Kalau kamu hanya belum jelas, tahunya cuma separuh-separuh, informasi itu benar apa salahnya, itu jangan langsung diteruskan. Cari dulu kebenarannya. Oke, sekarang media penyimpanan daring. Ya, jadi kalian itu sebenarnya punya media penyimpanan yang cukup besar. Ya, di dunia maya ini banyak sekali, ada Google Drive, OneDrive dan lain sebagainya. Itu adalah cold storage, adalah penyimpanan di dunia maya. Yang biasa kalian pakai apa? Google Drive. Google Drive. Ya, karena memang ini familiar sekali. Pokoknya yang berhubungan dengan Google itu wes familiar dengan kita, ya, sebagai guru dan siswa itu sering sekali memakai Google Drive. Jadi Google Drive ini harus kamu gunakan sebaik-baiknya. Tugas-tugas kamu masukkan ke Google Drive. Jadi nggak usah ada alasan flash disknya ketinggalan. Ya, kalau dan sekarang kamu waktunya presentasi, aduh Bu, flash disk saya ketinggalan, wes rene alasan saiki. Ya, karena ada media penyimpanan daring. Kalau ke sekolah itu kalau kamu masukkan ke Google Drive sampai sekolah terhubung dengan internet, itu kamu langsung bisa ngambil dokumen dari Google Drive tersebut. Oke, nanti kita akan pelajari di pertemuan praktek selanjutnya. Oke, sekarang diskusi. Setelah materi yang Bu Kurnia berikan, sekarang kita diskusi bagaimana kelebihan komunikasi daring dibanding komunikasi konvensional, bagaimana orang zaman dahulu bisa berkomunikasi dan menyampaikan informasi sebelum ada komunikasi modern seperti sekarang ini. Yang ketiga, apabila kamu tidak melakukan komunikasi sinkron karena jaringan tidak memungkinkan, apa yang kamu lakukan agar informasi yang kamu berikan bisa sampai ke tujuan. Yang keempat, dua orang yang sedang berbicara itu belum tentu dikatakan komunikasi. Kenapa demikian? Coba kamu analisa kenapa hal itu bisa terjadi. Yang kelima, mengapa diperlukan tata krama dalam berkomunikasi. Oke, sekarang selamat belajar, silahkan. Saya tutup dulu. Ya, sekarang kalian bisa bentuk kelompok diskusi. Ya, kelompok diskusinya silakan dibentuk. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 anak. Nah,
kamu buat diskusinya di grup WA ya. Nanti Bu Kurnia masukkan ke dalam grup tersebut karena Bu Kurnia mau melihat aktivitas kamu ketika berdiskusi. Ya, silakan sekarang dibuat kelompok diskusi di grup ya. Terdiri dari 3 sampai 4 anak. Bu Kurnia jangan lupa dimasukkan ke dalam grup tersebut. Kalau Bu Kurnia tidak masuk, Bu Kurnia nggak bisa melihat aktivitas kalian di situ. Jadi harus dimasukkan ke grup ya, biar Bu Kurnia tahu. Oke. Sambil dibuka LKPD-nya. LKPD itu yang ini loh. Ya, yang sudah dikirim Bu Kurnia, LKPD-nya dibuka. Ya, ini LKPD-nya dibuka dulu. Ya, ini ada materi diskusi di sini. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Baik, Bu. Ya, bisa mulai diskusi. Silakan Ya. Wes. Iya, kan diketek. Silakan diskusi di grup. Silakan diketik di situ diskusi kamu, siapa saja yang kamu suruh mengerjakan tugas ini. Kamu bagian yang ini, kamu yang bagian yang ini, kamu bagian browsing, kamu bagian yang nyatet, kamu nanti bagian presentasi, nanti dipresentasikan ya. Ya, dibagi tugasnya biar cepat nanti kita langsung bisa presentasi. Saya lihat dulu. Jadi ini keaktifan kalian di kelompok diskusi ini yang Bu Kurnia dilihat semua. Jadi usahakan untuk keaktifannya dibagi ya, jadi biar tugasnya tidak terbebankan ke satu anak. Mungkin kamu bagian nomor ini, kamu bagian ini, ya. Terus kalau siapa yang nggak bisa ini, mungkin ada yang bisa menjawab, nanti ada yang bagian mencatat, ada yang bagian presentasi. Silakan nanti dibagi-bagi tugasnya masing-masing. Kita lihat diskusi kalian itu semuanya Bu Kurnia bisa melihatnya dari sini, sehingga keaktifan kalian itu terekam semua di sini. Kan ini ada kelompok 2, ini ada kelompok 4. Silakan kalian berdiskusi dengan sebaik-baiknya. Ini kelompok 3. Oke, ada pembagian soal. Oke, silakan diteruskan ya diskusinya.
Bu Kurnia kasih waktu 10 menit untuk diskusi ya. Nanti setelah diskusi presentasi. Silakan kalian bisa browsing-browsing di internet, mencari jawabannya.
Diskusinya kalau 10 menit waktunya kurang enggak? Kalau kurang tak tambah lagi waktunya. Lebih 20 Tambah 5 menit, Bu. Oh ya wes, tak Tambah Bu, kasih, karena tak kasih 20 pertimbang. diskusinya 20 menit, 20 menit apa 25 menit? Oke, 20 menit. saja, Bu. Bu Kurnia kan tadi ngecek aja, kalau 10 menit kamu bisa enggak? Kalau masih belum bisa karena jaringannya kan juga sulit, 20 menit untuk diskusi, silakan kalian diskusi. Nanti kalau sudah selesai boleh loh, enggak harus sampai 25 menit. Kalau sudah cukup, kamu punya jawaban, langsung presentasi. Boleh, silakan. Kalau orang zaman dahulu itu seperti apa? Coba kamu mikir. Kamu kan sekarang kan hidup di zaman sekarang. Kalau orang zaman dahulu itu, kalau mau menyampaikan informasi gimana? Mbah-mbahmu dulu itu. Coba. Piye yo, sekarang kan enak. Apa-apa sudah tinggal ketik tik udah sampai semua tahu. Apalagi ngetiknya di grup langsung berdulu semua sudah tahu. Kalau zaman mbah dulu, gimana caranya mereka itu bisa menyampaikan informasi? Ya, kamu kembali ke masa lalu, ya, pakai baling-baling bambu. Ya, coba kamu rasakan. Ya, jadi kamu harus bersyukur jadi anak sekarang itu. Dah nolek aku dhisik kayak mbahku zaman dhisik yo. Piye yo, ora tekan. Ya ta? Mikir aja nggak tekan. Karena orang zaman dahulu itu seperti itu. Cara menyampaikan informasinya seperti apa. Coba, kalau kamu nggak browsing nggak tahu. Terus kamu nggak bersyukur, oh ternyata enak ya sekarang ya. Mbah-mbahku dhisik ki mesakne ternyata ya, kalau mau ngasih informasi itu dia harus seperti itu. Ya. Wah. Itu ada di sini Kurnia bisa melihat pergerakan diskusi kamu. Ini teman-teman kamu yang tidak bisa gabung Meet ini juga bisa berdiskusi di sini. Kalau mereka nggak punya paketan tetap WA, mereka bisa mengikuti. Materi-materi juga Kurnia sudah kirim, jadi mereka juga sudah membacanya.
Diskusinya ramai juga ya. Waktunya sampai jam 9.30 ya. 9.30 harus sudah selesai semua. Nanti kita Iya, Bu. Nah, ini Pak sudah mulai hampir selesai. Tinggal ngetik, silakan nanti persiapan presentasi. Menit lagi, silakan diketik hasilnya yang akan dipresentasikan. Nah, siapa yang mau presentasi, nanti kalau ada yang temannya presentasi, yang lainnya satu kelompok membantu. Ya, kalau mungkin ada pertanyaan dari temannya, kalau nggak ada pertanyaan ya lanjut, seperti itu.
sepertinya udah selesai nih, udah PDF-nya udah keluar ini. Ya, siap-siap yang lainnya. Boleh PDF, boleh Word, silakan. Yang penting nanti bisa dipresentasikan. Iso apa iki? Sabar wong sabar pacare 2. Aduh. Pacar 1 kamu nggak punya kok. Alhamdulillah. Udah selesai? Sudah, Bu. Ya. Yang lainnya 2 menit lagi. 2 menit lagi. 2 menit. Silakan ditulis, diketik. Untuk diskusi kali ini sudah selesai semua? Belum, Bu. Oh, masih diketik ya. Nih, punyanya kelompok 1 juga sudah siap kayaknya ini. Kelompok 3 juga sudah. Nah, gimana? Sudah selesai semuanya? Diskusinya? Insya Allah sudah. Yang kelompok satu sudah siap apa belum? Yang sudah siap kelompok berapa? Kelompoknya Devrika sudah siap? Kelompoknya kelompok 4. Insya Allah, Bu, dari saya. Apa? Saya Oh, yoga.
Kelompok berapa Yuka? Kelompok 4, Bu. Belum, Bu, belum. Oh, kelompok 4. Oh, belum. Wes apa urung to, Ga? Sudah, Bu. Iya, Bu. Ya. Ya. Oke, nanti kita presentasi. Kita mulai presentasi ya. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1 ke kelompok isopropas. Sebentar. Kelompok 1 itu kelompoknya Muhammad Reza. Iya. Reza sudah? Baik Bu, sudah. Untuk share screen-nya Oke. dilakukan oleh Siapa yang mau presentasi? Reza? saya Bu. Oke, ya sudah. Silakan Reza, silakan presentasi kelompok kamu yang mau presentasi. Proses Silakan. pembukaan. Share screen. Untuk share screen-nya dikirim. Ini dah. Ketara? Enggak kelihatan. Kelihatan. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Reza Putra. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi pelajaran pada hari ini. 1. Bagaimana kelebihan komunikasi satu dibanding komunikasi konvensional? Za, ini kalau dibesarkan lagi nggak bisa toh, Za? Gimana Bu? Kalau dibesarkan lagi nggak bisa. Ini temanmu bisa baca apa enggak ini? Bisa Bu, di Zoom. Bisa saya juga di Zoom. Oh, berarti Bu Kurnia yang nggak bisa baca. Oh, jadi ini dibesarkan dulu ya Bu? Ya wes. Ya sudah, teruskan. Oh, Bu. Baik, saya lanjutkan presentasi saya. Yang penting temanmu bisa lihat. 1. Bagaimana kelebihan komunikasi daring dibanding komunikasi konvensional? Jawabannya dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Efisiensi biaya, efisiensi waktu, meningkatkan intensitas berkomunikasi, meningkatkan komunikasi daring juga mendorong orang yang biasanya diam di dunia nyata menjadi lebih aktif berkomunikasi di dunia maya. Yang kedua, bagaimana orang mampu berkomunikasi dan menyampaikan informasi sebelum ada komunikasi modern seperti sekarang ini. Dengan yang pertama dengan kentongan, dengan pengumuman di masjid, dan yang ketiga dengan bertemu langsung dengan orang yang ingin diajak komunikasi. 3. Apabila kamu tidak bisa melakukan komunikasi sinkron karena jaringan tidak memungkinkan, apa yang kamu lakukan agar informasi yang kamu berikan bisa sampai ke tujuan? Menurut kelompok kami, apabila tidak bisa melakukan komunikasi sinkron karena jaringan, maka saya akan mengirimkan pesan melalui asinkron menggunakan aplikasi WhatsApp, email, ataupun aplikasi lainnya agar saat dia online dapat melihat pesan yang saya kirim. Yang keempat, 2 orang yang sedang berbicara itu belum tentu dikatakan komunikasi. Kenapa demikian? Coba kamu analisa kenapa hal itu terjadi. Mungkin orang yang diajak bicara adalah orang tuli. Terus sehingga informasi yang disampaikan tidak sampai pada tujuan. Orang diajak bicara sedang namun sehingga tidak memperhatikan ketika diajak bicara. Yang kelima, kenapa perlunya tata krama dalam berkomunikasi? Yang pertama, agar ketika kita berkomunikasi dengan orang lain dapat menghargai satu sama lain.
Yang kedua, agar yang kita ajak bicara merasa nyaman berbicara dengan kita. Yang ketiga, agar penyampaian informasi mudah dipahami. Sekian presentasi dari kelompok kami yang diwakili oleh saya Muhammad Reza Saputra. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Sekarang kita lihat presentasi dari kelompok 2. Ini kelompok berapa ini? Ini presentasi. Kelompok 2. Oh, kelompok 2. Oke, ini kelompok 2, ini kelompoknya Bu Fon dan teman-teman. Yang mau presentasi siapa? Saya Bu Marta. Oh, Marta, ya. Oke, Marta, silahkan presentasikan jawaban dari kelompok kamu. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Juneta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Yang pertama, bagaimana kelebihan komunikasi daring dibanding komunikasi konvensional? Untuk jawabannya, kelebihan komunikasi daring yaitu dapat dilakukan di mana saja dan di waktu kapan saja, dan juga dapat menghemat biaya. Marta, apa? Tidak ada kendala sedikit, Bu. Oh, ya. Komunikasi, menyampaikan informasi sebelum ada komunikasi modern seperti sekarang ini. Jawabannya bisa menggunakan kentongan, pengumuman di masjid, bertemu langsung dengan orang yang ingin diajak berkomunikasi, dan juga berkirim surat atau telegram. Yang ketiga, karena jaringan tidak memungkinkan, apa yang kamu lakukan agar informasi yang kamu berikan bisa sampai ke tujuan? Jawabannya, kalau kita tidak bisa berkomunikasi secara sinkron dikarenakan jaringan yang tidak memungkinkan, walaupun waktunya lumayan lama, yang penting informasi bisa sampai ke orang yang kita tuju. Nomor 4, 2 orang yang diajak bicara itu tidak soalnya tentu dikatakan komunikasi. Kenapa demikian? Coba kamu analisa kenapa hal itu. Jawabannya, mungkin orang yang diajak bicara itu tidak fokus, sedang melamun atau sedang bermain HP, dan tidak memperhatikan kita, jadi tidak ada timbal baliknya. Kemudian, mungkin orang yang kita ajak bicara itu sedang mengalami gangguan. Lanjut, nomor kelima. Mengapa diperlukan tata krama dalam berkomunikasi? Kalau kita tidak memakai tata krama, maka akan kata-kata yang tidak bagus dan akan melukai hati seseorang. Sebaliknya, jika kita menggunakan tata krama yang baik, maka tidak akan menimbulkan permasalahan. Tidak hanya teknologi yang berkembang, tapi kini komunikasi juga berkembang dalam penerapannya. Dengan kita akan komunikasi sinkron dan asinkron, atau komunikasi dengan menggunakan media komputer dan bersifat tertunda. Hanya saja terkadang pengguna jenis komunikasi tidak memperhatikan tata krama dalam penerapannya. Dalam ini kita akan membahas 8 cara menerapkan tata krama dalam komunikasi yang sangat penting. Media sosial yang merupakan bagian dari komunikasi sinkron dan asinkron merupakan tempat di mana banyak orang menghabiskan waktu komunikasi dengan orang lain.
Hanya saja batasan-batasan yang menjadikan banyak orang melupakan tata krama dalam komunikasi. Salah satu contoh kurangnya penerapan tata krama. Salah satu contoh kurangnya penerapan tata krama dalam komunikasi sinkron dan asinkron adalah dengan penggunaan kata-kata kasar yang diutarakan seseorang kepada orang lainnya. Komunikasi sinkron dan asinkron seakan-akan menjadi sarana pelampiasan seseorang dalam melampiaskan amarahnya terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak pantas dilakukan. Mungkin itu yang hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ke kesimpulan ya dari yang kalian pelajari semuanya itu bisa diambil kesimpulan. Ada yang bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Kesimpulannya apa? Dari awal sampai akhir pembelajaran, Reza? Mungkin kesimpulannya karena ada virus pandemi seperti ini, komunikasi daring lebih dianjurkan. Terus komunikasi itu ada berbagai macam cara agar kita mempermudah komunikasi walaupun jauh. Itu Bu. Ya, oke, pinter. Jadi semua bisa mengambil kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya komunikasi itu sangat penting sekali, sinkron dan asinkron itu. Ya, jadi komunikasi itu sendiri adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, sedangkan komunikasi daring, tadi kan kalian sudah komunikasi daring adalah proses penyampaian pikiran atau gagasan dari seseorang ke orang lain yang dilakukan melalui dunia maya. Nah, jenis komunikasi, tadi ada dua jenis komunikasi, yaitu komunikasi sinkron dan komunikasi asinkron. Nah, komunikasi sinkron itu yang langsung, waktunya serempak. Kalian tadi sudah pelajari juga yang video call, meet, dan lain sebagainya. Komunikasi asinkron yaitu komunikasi yang tidak serempak. Contohnya email, blog, vlog, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pelaksanaan komunikasi daring itu harus melihat tata krama. Ya, itu sangat penting sekali. Biar nanti ketika kita berkomunikasi itu akan berjalan dengan lancar, tidak saling menyakiti. Jadi komunikasi itu harus seperti itu, nggak boleh seenaknya sendiri. Oke, sampai sini pembelajaran kita ya. Untuk besok pembelajaran selanjutnya, pertemuan kita selanjutnya itu kita akan membahas masalah email ya. Masalah email, kita memakai apa, kegunaannya email itu apa. Jadi tidak hanya kamu gunakan untuk daftar di medsos, padahal email itu banyak sekali manfaatnya. Besok kalau kamu mencari pekerjaan, kalian kan SMK itu kan lulusannya itu biasanya mencari pekerjaan. Kalau nanti pekerjaannya harus kirim surat lamaran ke WA, kan seperti itu, harus kirim surat lamaran ke email. Ya, jadi kamu sudah bisa mengirim surat lamaran baik dalam bentuk PDF, Word, apapun bisa dikirim lewat email. Ya, jadi itu yang perlu kalian harus pelajari. Kenapa Bu kok surat lamaran itu nggak dikirim lewat WA saja? Kan bisa difoto habis itu dikirim lewat WA, kan tidak seperti itu. Yang formal itu biasanya tidak lewat WA, lewat email kalau perusahaan. Oke,
Jadi jangan lupa besok untuk pertemuan selanjutnya kalian harus datang ya. Semoga kalian semua sehat sehingga kita bisa praktek sama-sama di sekolah. Nah, terus tugas-tugasnya yang ada di modul yang Bu Kurnia sudah kasihkan itu dikerjakan semua. Yang ada di LKPD itu juga dikerjakan semua di buku catatan biar kalian punya catatan masing-masing. Ya walaupun tadi dikerjakan secara kelompok, tetap kalian harus mempunyai catatan sendiri untuk kalian belajar. Oke. Sekarang kita persiapan untuk pulang. Ya, dia sebenarnya lek pulang wis guyang-guyu. Ya dah. Ya, kita berdoa dulu sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Kita berdoa dulu semoga kalian nanti diberikan kesehatan, keselamatan, belajarnya jangan lupa yang rajin walaupun pandemi. Kita berdoa semoga nanti kita bisa ketemu seperti biasa, sudah tidak online lagi di depannya. Oke, sekarang dipimpin berdoa ketua kelasnya. Baik Bu. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Saya kira sekian dulu. Sebelum kita akhiri, kita tepuk semangat agar kita semangat lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Oke? Kita semangat. Tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian bisa meninggalkan room. Silakan lanjutkan kegiatan kalian selanjutnya. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Sama-sama, Bu. Ya, makasih.